Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pengumpulan data. Bagian pertama ya, karena sekali lagi materinya nyambung dan panjang, jadi akhirnya saya bisa menjadi dua strategi pengumpulan data. Ini untuk video ini bagian pertama, nanti ada sambungannya yaitu sama strategi pengumpulan data, tapi bagian kedua. Nah, agendanya untuk video ini adalah uh, review kembali ya keterkaitan antara pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, terus habis gitu kaitannya juga sama metodologi penelitian. Jadi bagaimana memilih kuantitatif, kualitatif, karena itu balik lagi semuanya nyambung. Terus kenapa kok ini saya jelaskan, karena ini penting untuk menentukan. Jadi kita punya justifikasi jenis metodologi apa yang cocok untuk riset kita. Terus habis itu setelah ditentukan jenis metodologinya, apakah semua teknik pengumpulan data kita pakai, ataukah beberapa, ataukah hanya satu saja. Itu yang menjadi poin uh, uh, presentasi hari ini, dan menentukan jenis data. Jadi ini nanti kontennya, agenda untuk video kali ini adalah 5 poin tersebut. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu. Nah ini, jadi ini nanti kerangka berpikir yang di awal ini, yang awal di video pertama saya jelaskan, sebenarnya masih nyambung. Jadi ini yang awal kan sampai menyusun pertanyaan penelitian. Nah, di kali ini kerangka berpikir bagaimana uh, pertanyaan penelitian itu menjadi justifikasi dan keterkaitan untuk menentukan metodologi, metodologi kan sudah juga sebelumnya. Terus bagaimana kalau kuantitatif bagaimana menentukan variabel, terus kalau kualitatif bagaimana menentukan fokus penelitian, terus jenis datanya apa, itu semuanya nyambung. Jadi nggak bisa terpisah-pisah. Oleh karena itu sekali lagi saat nulis skripsi kalian juga, atau juga artikel ya, itu ada alurnya, pasti harus ada keterkaitannya antara satu bagian ke bagian yang lain. Oke, ini saya jelaskan dulu secara review lagi bagaimana pertanyaan penelitian atau rumusan permasalahan itu sekali lagi nyambung dengan tujuan penelitian. Biasanya kata-katanya mirip ya, cuman bedanya kalau pertanyaan penelitian ya tentu saja pakai kata tanya, kalau tujuan penelitian lebih ke pernyataan. Terus ini menentukan metodologi penelitian. Silahkan direview lagi pertemuan sebelumnya, awal-awal bagaimana pertanyaan penelitian seperti apa, itu yang bisa terjawab dengan metodologi penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Sepertinya di tahap ini kalian semoga sudah yakin untuk menentukan metodologi apa yang pas, apakah itu kuantitatif atau kualitatif. Nah, sekarang saya tidak akan bahas mixed method ya, tapi pada dasarnya ada gitu ya mixed method. Terus di kuantitatif ini, nah ini menentukan variabelnya itu seperti apa. Sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, tetapi ini saya review lagi biar kalian refresh gitu ya. Menentukan variabel ini sekali lagi dasarnya tidak hanya dari penelitian sebelumnya, dari artikel sebelumnya, tidak. Tetapi dasarnya adalah konsep, ya, dasarnya adalah konsep. Nanti saya jelaskan bagaimana eh, mendefinisikan, ya intinya gitulah, memecah konsep menjadi suatu variabel, dan variabel itu
keterkaitan antar variabel namanya adalah hipotesis yang akan kita uji. Jadi sekali lagi kalau kita ngomong hipotesis berarti kita ngomong menguji suatu hubungan. Nah, menguji suatu hubungan, hubungan itu apa? Hubungan itu adalah bentuk dari konsep gitu. Nah, intinya nanti saya bahas ya. Jadi intinya itu ya, sekali lagi tolong jangan karena penelitian sebelumnya itu tidak menjustifikasi atau bukan menjadi argumen yang kuat kenapa Anda memilih variabel itu ya. Nah, terus jenis variabelnya ada variabel laten, variabel manifest. Sekali lagi, refresh lagi di pertemuan sebelumnya, apa itu variabel laten, apa itu variabel manifest, baru ditentukan definisi operasionalnya. Lihat anak panahnya di sini, definisi operasional itu dari konsep. Dari berbagai macam konsep, mana yang kita pilih menjadi definisi operasional yang pas atas variabel yang kita tentukan. Jadi itu nanti juga akan ada tahapannya seperti apa. Terus, apakah perlu menentukan indikator elemen dimensi? Biasanya indikator elemen dimensi ini yang variabelnya laten. Nah, nanti kita tentukan. Kalau variabelnya manifest yang yang bisa langsung terukur itu biasanya bentuknya proxy gitu ya, bisa rasio, bisa skala, langsung skala dan sebagainya. Nah, terus habis gitu menentukan pengukuran variabel. Jadi di sini yang akan saya bahas di video kali ini itu adalah dari tahapan ini ke tahapan pengukuran skala, sekunder, primer, dan sebagainya gitu ya. Jenis data, sorry. Oke, saya balik lagi ke sini ya, menentukan definisi operasional, terus habis itu menentukan pengukuran variabel, terus menentukan skala pengukuran dari variabel, ini nggak saya jelaskan, kalian bisa review lagi statistik 2, silahkan ada nominal, ordinal, interval, rasio, silahkan dipakai, silahkan bisa dipakai satu skala, bisa beberapa skala, silahkan dipertimbangkan baik-baik kenapa Anda memakai skala itu, kenapa ya, itu yang paling penting. Terus, habis menentukan skala, kita tentukan jenis datanya seperti apa. Apakah jenis datanya itu sekunder, apakah primer, ya? Apakah sekunder ataukah primer? Kalau sekunder, ini archival atau dokumen, ya. Nanti saya jelaskan. Kalau primer itu lewat survei, bikin kuesioner, ya gitu atau eksperimen. Di sini nggak saya bahas tentu saja karena itu panjang lagi. Jadi saya jelaskan yang umum dipakai di penelitian S1 ya. Terus mengembangkan instrumen atau pertanyaan survei. Ini nanti saya jelaskan prosesnya seperti apa. Apakah mereplikasi kuesioner sebelumnya, memodifikasi atau membuat yang baru ya. Terus habis itu jadilah instrumen penelitian, kalau archival ini jadinya item, ya kan? Terus nah dari dua ini, nah ini saya mencoba untuk bertanya beberapa teman yang ahli di bidang penelitian kuantitatif ya, ada dua kubu sebenarnya, apakah pertanyaan penelitian ini khususnya yang datanya primer itu diuji dulu sebelum koleksi data ataukah setelah koleksi data sebagian dari data baru diujikan. Nah ini ada dua kubu, ada satu kubu yang bilang dan punya referensinya juga nggak perlu diuji setelah koleksi data saja, jadi diambil sebagian dari data. Tapi yang kelompok yang lain itu menyatakan bahwa sebelum disebar kuesionernya, khusus sekali lagi untuk data primer ya, itu lebih baik diuji item-itemnya. Makanya namanya item analysis gitu ya. Nah, itu terserah nanti seperti apa, silahkan kalau kalian sudah tahap bimbingan ya, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing. Enaknya seperti apa gitu ya. Dan sekali lagi,
tetap harus, meskipun dosen pembimbing misalkan bilang sebelum saja Mbak Mas gitu, atau setelah saja. Nah, itu pastikan kalian punya referensi acuannya. Jadi biar nanti saat nulis, ketika kalian misalkan menentukan sebelum disebar kuesionernya, diuji dulu sebelum disebar, nah kalian punya dasar referensinya. Ataupun sebaliknya, ambil dari sebagian data, jadi disebar dulu, terus habis itu baru diujikan sebagian data. Dari sebagian data juga boleh, tapi pastikan ada acuan referensinya, ya. Oke. Terus ini ada uji validitas, ada internal validitas, ada eksternal validitas. Tentu saja kalau survei itu tidak bisa menguji uh, internal validitasnya, karena kalian tidak punya kontrol saat saat responden mengisi survei, ya kan? Kalian tidak melihat langsung, kalian tidak ada grup kontrol dan sebagainya, makanya tidak bisa teruji internal validitasnya. Biasanya hanya eksternal validitas gitu ya. Jadi di sini kalau survei makanya ini kasih tanda S, di sini E. Kalau survei atau kuesioner itu hanya bisa dilihat eksternal validitasnya. Tapi kalau eksperimen tentu saja bisa dua-duanya, karena eksperimen si peneliti langsung melihat proses pengumpulan datanya gitu ya. Terus baru menentukan populasi. Jadi populasi sampel itu tidak ditentukan di awal ya, tapi ditentukan setelah tahapan ini tadi gitu ya, setelah tahapan ini tadi. Meskipun memang banyak yang bilang datanya aja dulu nanti dikembangkan. Nah, boleh silahkan, tetapi sekali lagi tetap harus urut ya, ada keterkaitannya seperti apa, dan harus ada uh, referensinya. Ingat, ada uh, coherence atau uh, terkait antar satu dengan yang lainnya, dan harus ada uh, artikel acuannya atau justifikasinya ya. Terus baru proses sampling atau probability sampling atau non-probability sampling. Nah, terus baru di akhir sebelum menyebar kuesioner, ingat ini yang jarang sekali dibahas adalah evaluasi etika penelitian. Nah, nanti dibahas berikutnya. Nah, itu kalau kuantitatif. Nah, sekarang kalau kualitatif sama sebenarnya, dimulai dari pertanyaan penelitian tentu saja, terus habis itu menentukan spesifikasi penelitian kualitatif. Apakah mau case study, ya kan? Apakah mau etnografi, etnometodologi, fenomenologi, naratif, atau grounded. Ini saya kasih yang paling besar aja kok, case study tentu saja yang sering dipakai, atau mungkin yang akhir-akhir ini banyak diteliti juga oleh peneliti-peneliti akuntansi dan bisnis adalah etnografi, etnometodologi, dan fenomenologi. Apa itu silakan direview lagi materi saya sebelumnya ya. Terus baru kita tentukan jenis datanya. Apakah datanya itu sekunder? Tapi sebenarnya ini bukan urutan sih ya. Kalau kualitatif itu modelnya maju mundur gitu ya. Jadi nggak nggak kayak kuantitatif yang harus runut seperti ini. Jadi sebenarnya ini anak panahnya dua arah ya. Anak panahnya dua arah. Karena nggak bisa. Tapi sampai tahapan ini satu arah sih, mulai pertanyaan penelitian sampai kualitatif ini satu arah, cuman mulai dari jenis kualitatif sampai spesifikasi jenis data dan teknik ini itu dua arah semua. Tapi ini saya jelaskan yang umum saja ya. Makanya ini case tadi saya bikin agak besar karena memang apa namanya yang umum dipakai, tetapi ada beberapa poin yang jarang dijelaskan ya. Terus habis itu kita tentukan spesifikasi jenis datanya. Nah ini ya, ada sekunder saya kasih tanda S, gabungan atau triangulasi saya kasih tanda T, primer saya kasih tanda P ya. Jadi kalau kita ngomong, uh, nah sudah ya, ini kita spesifikasi jenis data, ada sekunder, ada gabungan. Gabungan itu biasanya dua-duanya ada sekunder dan juga primer. Nah, teknik pengumpulan datanya ini
Nah, teknik pengumpulan datanya ini ada archival sama kayak kuantitatif, ada interview, ada observasi. Ini yang umum dipakai. Nah, kalau sekunder itu biasanya archival saja, ya kan? Tentu saja archival saja. Kalau primer itu biasanya interview dan observasi. Jadi langsung gitu ya, langsung dari sumbernya gitu. Nah, kalau triangulasi ya tiga-tiganya namanya aja triangulasi. Jadi saring semuanya itu diambil, ya baik itu archival atau dokumentasi, interview maupun observasi. Tapi yang perlu diperhatikan nanti bukan berarti triangulasi itu harus semuanya, itu sebenarnya enggak gitu. Jadi triangulasi itu ada jenisnya. Nanti nanti itu saya bahas ya. Terus, nah archival itu menentukan dokumen yang dibutuhkan. Interview itu yang penting adalah bagaimana mengembangkan pertanyaan penelitiannya. Yang observasi itu adalah menentukan waktu, tempat, teknik keterlibatan peneliti. Nah, ini kadang yang sering lupa. Jadi kadang interview tapi misalkan pakai triangulasi. eh, Archivalnya atau dokumentasinya cuman struktur organisasi, job desk, pastikan ya nggak apa-apa itu diambil, tapi pastikan bahwa itu akan membantu Anda untuk menjawab pertanyaan penelitian ya. Jadi ini poin-poin penting di ketika jenis teknik pengumpulan datanya archival, interview, atau observasi. Jadi seperti itu ya. Nanti saya jelaskan detailnya. Apakah perlu pilot interview atau enggak? Nah, itu nanti terserah kalian bisa tentukan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Tapi tentu saja semakin idealnya adalah pakai pilot. Tapi kalau misalkan waktunya terbatas dan sebagainya langsung interview boleh. Tetapi pastikan pertanyaan penelitiannya itu setelah disusun dengan baik dan didiskusikan dengan dosen pembimbing. Atau mungkin latihannya sama dosen pembimbing gitu, boleh silakan. Jadi nggak perlu pilot interview, tapi diskusi saja sama dosen pembimbing. Terus menentukan sampel atau partisipan. Nah, ini juga terakhir ya, individu apa kelompok individu. Kalau kelompok individu, apakah perlu fokus group discussion atau enggak? Nah, gitu ya. Jadi, seperti ini baru proses pengumpulan data itu baru terakhir ya. Jadi, secara garis besar ini agenda yang saya jelaskan, cuman nanti di bagian pertama saya batasi sampai sini ya. Akhir bagian pertama menuju bagian kedua. Jadi bagian pertama saya batasi sampai sini, nanti bagian kedua lanjut di video selanjutnya. Oke, saya kembali ke sini. Mana nih? Oke. Nah, oke ya. Jadi ini sudah saya bahas mengenai uh, apa namanya, bagaimana keterkaitan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian. Jadi kalau pertanyaan penelitian kalian yang kuantitatif tapi kok pertanyaannya bagaimana, yang itu menunjukkan proses, berarti perlu diulangi, perlu direview lagi. Jangan-jangan pertanyaan penelitian, jangan-jangan metodologi penelitian kalian memang bukan kuantitatif tapi kualitatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian ingin tahu faktor-faktor apa yang mempengaruhi, ya berarti kuantitatif bukan kualitatif. Jadi pastikan itu pertanyaan penelitian kalian itu menjadi dasar apakah metodologi penelitian yang kalian pakai itu cocok atau tidak gitu. Tapi pengen dua-duanya Bu, berarti mix method. Nah, jangan dulu itu di, ditahan dulu ya, karena mix method itu sebenarnya kalian mampu, cuman waktunya panjang gitu ya, cuman waktunya panjang, jadi bijaknya lebih baik pilih salah satu saja, kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Oke, nah ini dengan asumsi bahwa kalian sudah menentukan ya masing-masing pertanyaan penelitiannya kalian seperti apa, terus metodologinya seperti apa. Kalau misalkan belum yakin, silakan direview lagi um, materi saya, terus habis gitu review dari tugas-tugas sebelum ETS, silakan direview lagi. Oke, nah sekarang
pengukuran variabel. Nah, tadi dengan asumsi ya, kalian sudah menentukan uh, metodologinya. Oke, berikutnya pengukuran variabel. Variabel dan pengukurannya itu merupakan bentuk ikat terkait dari desain penelitian. Jadi variabel itu pasti harus ada, bisa diukur gitu. Pengukuran variabel atas variabel digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi sekali lagi, uh, variabel dikembangkan berdasarkan konsep ya. Kon, apa namanya, variabel dan konsep ini dikembangkan, konsep dipilih, uh, itu dasarnya balik lagi pusatnya adalah pertanyaan penelitian. Nah, ini saya kasih keterangan seperti ini ya, jadi reminder ini penting banget yang tadi di awal. Sebelum menentukan jenis pengukuran, ulas kembali hubungan, konsep, variabel, dan hipotesis. Ya, ini penting banget. Silakan review lagi. Nah, terus kenapa kok perlu dioperasionalisasi atau yang hasilnya itu biasanya kalian baca sebagai definisi operasional, itu adalah sebenarnya menyederhanakan konsep agar menjadi pernyataan yang memiliki fitur keterukuran. Nah, balik lagi, kuantitatif dengan pemikiran deduktif itu kan menguji teori, ya kan? Menguji teori, menguji apakah konsep ini memang terbukti secara empiris dan dapat digeneralisasi, kan gitu kan, nalarnya deduktif dan kuantitatif seperti itu. Jadi karena konsep itu abstrak gitu ya, makanya harus dioperasionalisasikan menjadi suatu keterukuran. Kalau tidak bisa diukur, berarti belum bisa untuk diujikan. Nah, gitu intinya. Jadi kenapa kok definisi operasional itu penting? Itu karena uh, biar konsep itu punya fitur keterukuran. Balik lagi, kita kan mau menguji konsep, kita mau menguji teori, kan gitu. Jadi itu yang kenapa harus ada definisi operasional. Maka oleh karena itu, saat kita milih definisi operasional itu jangan asal copy paste dari penelitian sebelumnya. Balik lagi, kadang ketika definisi operasional ditulis, terus uh, pengukurannya itu nggak sama dengan definisi operasionalnya, buyar pasti gitu ya. Kadang yang ditulis apa, terus habis gitu apa namanya, uh, variabel dan pengukurannya itu nggak cocok dengan definisi operasional. Maka dari itu sekali lagi perlu diperhatikan konsep yang menjadi dasar itu apa, bagaimana konsep itu dijadikan menjadi dasar memilih variabel dan menjadi dasar untuk uh, mengu, menguji ke hubungan antar variabel. Jadi ini yang konsep variabel hipotesis. Nah, ini penting nih. Nah, ini ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ada nggak nyambung tuh uh, definisi operasionalnya apa, nggak nyambung sama variabelnya yang diambil kok ini gitu ya. Terus diukurnya kok pakai ukuran ini, itu kadang nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena tidak memahami konsep. Jadi hanya pokoknya penelitian sebelumnya pakainya itu saya juga ngikut. Nah, itu yang susah gitu ya. Jadi ya kalian harus kritis, apa namanya, penelitian sebelumnya itu boleh dijadikan acuan, tapi telusuri konsep yang dipakai ini apa, cocok nggak sih konsepnya. Ya, intinya itulah. Nah, itu ya. Jadi ini tuh saling terkait ya, operasionalisasi variabel, pengukuran objek dan karakteristik. Jadi variabel itu jelas ada pengukurannya dan ada objek dan karakteristiknya. Yang bisa diukur itu adalah
bukan objeknya, tetapi adalah karakteristik dari objeknya. Jadi misalkan orang gitu ya, kita ingin melihat motivasinya, terus apa perilakunya. Jadi karakteristik dari objek tersebut. Atau misalkan unit bisnis strategis perusahaan, negara, itu objeknya. Tetapi kita nggak bisa mengukur objek. Yang bisa kita ukur adalah karakteristik dari objeknya. Efektivitas, implementasi, ya kan? Nah, seperti itu. Kualitas. Nah, itu ya, itu yang kita ukur adalah karakteristiknya. Sorry, yang bisa diukur adalah karakteristiknya, bukan objeknya. Ya, makanya kalau ngomong orang, persepsi, nah kita harus definisikan karakteristik dari objek itu apa. Orang. Misalkan kalian ingin meneliti tentang individu. Nah, di visio saya yang pertama itu kan apakah kalian ingin meneliti individu ataukah kalian meneliti organisasi kan gitu kan. Nah, itu tuh objek, tetapi harus kalian spesifikkan karakteristik apa dari objek tersebut yang ingin kalian ukur. Nah, ini juga yang menjadi apa namanya uh, pembahasan sebelumnya ETS. Kalian ingin melihat kalian ingin mengetahui perusahaan itu bagus atau enggaknya, kinerja perusahaan kan gitu kan kalian bilangnya, kinerja perusahaan. Tetapi karakteristiknya kalian lihat dari individu. Nah, itu nggak cocok gitu ya. Nah, objeknya berbeda gitu ya. Tapi kalau kalian ingin melihatnya dari individunya atau orangnya, ya berarti karakteristiknya yang cocok dengan orang tersebut, perilaku, motivasi dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau ngomong kinerja, kinerja itu sebenarnya objeknya adalah perusahaan gitu ya. Kalau objeknya perusahaan, berarti karakteristiknya ya yang sesuai dengan objek perusahaan tersebut. Itu misalkan dilihat dari um, kenaikan penurunan penjualan. Nah, itu tuh karakteristiknya. Jadi harus nyambung antara objek dengan karakteristik objek gitu ya. Nggak bisa objeknya apa, karakteristik objeknya yang dinilai apa. Nah, itu. Jika misalkan kemarin kalian bilang kinerja, kinerja ya. Terus tapi karakteristik objeknya yang kalian lihat adalah motivasi. Itu nggak sesuai gitu ya. Kalau ngomong kinerja, bisa boleh, apakah boleh Bu, kinerja dilihat dari sisi individu? Boleh, tetapi karakteristik objeknya ya berbeda, berarti harus sesuai objek sama karakteristik objek. Kenapa kok harus sesuai? Karena agar bisa diukur gitu ya. Itu logika sebenarnya. Nah, gitu ya. Terus uh, berikutnya. Nah, ini contohnya. Saya pakai contoh artikel. Ini sudah saya unggah juga ya di Google Drive. Silakan kalian cek artikel tersebut. Setiawan, ganti ya warnanya hijau. Nah, Setiawan sama Syaputra. Judulnya ini. Nah, ini pengaruh tuntunan bersikap etis. Nah, mari kita kembangkan ya. Jadi artikel pertama ya, ini yang saya bahas artikel pertama. uh, ada konsep yang di uh, dasar konsep yang diacu adalah teori atribusi. Teori atribusi ini salah satu teori perilaku dari banyak teori perilaku yang lain. Jadi kalian harus pilih tepat. Kalau susah ya sudah pakai teori. Kalau misalkan kalian kepengen meneliti tentang perilaku, sudah pakai teori atribusi ini aja. Itu bisa dipakai untuk selanjutnya. Tapi pastikan kalian paham mengenai teori tersebut ya. Jadi sekali lagi teori perilaku itu banyak banget, apalagi dari sisi psikologi, bla 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 dan sebagainya itu banyak banget. Tetapi ini bisa dipakai nih. Ini juga baru buat saya teori atribusi. Ini pada dasarnya teori tentang perilaku, gitu ya. Nah, teori atribusi ini menjelaskan tentang kognitif seseorang, ya. Ini sudah saya ringkas dari artikelnya ya.
dan lingkungan. Jadi orang itu berperilaku didasarkan pada dua uh, faktor, intinya gitu. Kognitif seseorang yang itu asalnya dari internal dan lingkungan yang itu asalnya dari eksternal seseorang. Nah, terus dari ini variabel yang dikembangkan oleh si Setiawan dan Aryani ini, nah perilaku, perilaku ada variabel-variabel tersebut. Perilaku ini sebagai variabel Y, tentu saja variabel dependent. Nah, terus habis itu ada locus of control, ada self-efficacy, ada pendidikan. Jadi tiga ini itu yang mencerminkan internal seseorang atau kognitif seseorang. Nah, dua ini yang diasosiasikan dengan eksternal seseorang atau lingkungan. Nah, gitu ya. Pengalaman kerja dengan tuntutan bersikap etis. Ini yang saya bayangkan saja ya dari artikel yang saya, sorry bukan bayangkan, saya pahami dari artikel tersebut. Nah, itu. Jadi, nah ini harus di jenisnya. Maka ini di belakangnya ada saya kasih L itu variabel laten, laten, laten. Nah ini pendidikan ini dia variabel manifest, jadi bisa diukur langsung. Jadi tingkat pendidikan, jadi S1, S2 gitu kan bisa diukur langsung ya. Terus yang ini juga manifest karena ini skala pengukurannya dia hanya pakai lama lama bekerja ya gitu. Jadi bukan pengalaman yang kualitatif yang mulai apa yang bentuk narasi gitu bukan karena ini penelitian kuantitatif tentu saja ya. Jadi kalian harus pahami jenisnya itu variabelnya apa. Kalau ini variabel laten, 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 laten gitu ya. Jadi harus ada dimensinya. Jadi nggak bisa diukur secara langsung. Kalau ini artikel, sorry, penelitian tentang yang archival itu ya, yang apa nilai perusahaan dan sebagainya itu semuanya variabel manifest karena bisa diukur langsung. Kalian bisa lihat dari datanya langsung ya kan gitu. Nah, terus sudah ya dari konsep menjadi variabel, variabel menjadi hipotesis. Nah, hipotesis ini uh, dari konsep-konsep tersebut, nah ini sebenarnya ini teori utamanya ya, ini teori utamanya. Sebenarnya sebelum menentukan variabel ini dia pakai banyak konsep ya. Silakan dibaca di artikel tersebut. Nah, terus dari variabel tersebut dia menghubungkan uh, antar variabelnya dengan hipotesis tersebut. Jadi di sini ini hipotesis Y-nya ya. Nah, ini hanya saya ganti. Ya nggak apa-apa lah ya. Nah, saya tulis saja nanti ya. Ini variabel Y-nya, terus ini X, ini semuanya X ya, X, 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 X. Nah, cuman kita lihat apa yang ingin diuji antar hubungan tersebut gitu ya. Dari alurnya dia adalah interaksi antara pengalaman kerja dengan tuntunan bersikap etis itu berpengaruh terhadap perilaku auditor. Ini H1, ini H2, ini H3, sorry, ini H4. Jadi ada 4 hipotesis yang dikembangkan. Jadi sekali lagi, tahapannya adalah dari konsep, ya, dari konsep ditentukan variabelnya, terus variabelnya ini dilihat hubungan antar variabelnya menjadi hipotesis. Itu cara mengembangkan hipotesis dan cara menentukan variabel. Jadi yang kita gambar kalau kalian nanti bikin hubungan itu
dasarnya bukan penelitian sebelumnya sekali lagi ya, tapi dari konsep konsep jadi variabel, variabel, terus habis gitu kita ingin melihat hubungan antar variabel yang ingin kita uji itu yang mana, ya itulah menjadi hipotesis atau pernyataan yang ingin kita uji. Nah, gitu ya. Sudah hapus lagi. Nah, ya. What else? Nah, nah ya begitu. Tapi ya mungkin kalian nggak se 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 complicated inilah ya. Mungkin kalian kepingin nyoba, eh, mungkin kalian ingin membandingkan mana yang paling berpengaruh kognitif seseorang, internal seseorang atau eksternal seseorang gitu misalkan. Dari penelitian ini mungkin kalian ingin mengembangkan penelitian tersebut ya. Eh, Kalau ini kan ke perilaku, interaksi mana yang paling berpengaruh terhadap perilaku. Nah, kalau misalkan kalian ingin menguji uh, mana sih mana yang paling berpengaruh kognitif seseorang atau internal seseorang atau lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku auditor Pemda dalam menghadapi tekanan kerja, misalnya. Boleh silakan. Jadi ini dari penelitian ini kalian bisa kembangkan banyak gitu ya. Nah, terus misalkan kalian kembangkan dari ini, apa namanya, ini kan auditor Pemda. Misalkan kalian lihat dari akuntannya, gitu, akuntan dari Pemdanya. Nah, itu kan berarti beda uh, objeknya, ya. Jadi dia sebagai penyusun laporan keuangan, bukan pemeriksa laporan keuangan. Nah, apa sih yang kan kalau auditor dilihat dari etika profesi audit ya kan, tapi kalau akuntan dari etika profesi akuntannya. Nah, itu seperti apa? Silakan ini bisa dikembangkan. Oke, berikutnya, nah dari variabel ini, nah ini sudah pengukuran ya. Jadi variabel tersebut, nah operasionalisasi itu maksud bentuknya adalah definisi operasional ya, bentuk outputnya adalah definisi operasional. Objek dan karakteristiknya, objeknya adalah auditor pemerintah daerah, ya kan? Auditor pemerintah daerah. Karakteristiknya harus dijelaskan karakteristiknya apa, terus habis gitu ditentukan indikator atau elemen pembentuk variabel tersebut. Kenapa kok harus ada indikator elemen dan dimensi? Balik lagi karena jenis variabelnya itu variabel laten. Kalau variabel laten itu tidak bisa diukur langsung. Kalau archival kayak nilai perusahaan, terus apa lagi? ROE, ROI itu kan bisa diukur langsung. Nah, karena ini objeknya adalah auditor pemerintah, piye kan gitu kan. Jadi kita harus tentukan karakteristiknya dulu, baru kita tentukan indikator, elemen, dan dimensi pembentuk karakteristik tersebut agar bisa diukur. Kenapa kok seperti itu? Karena jenis variabelnya adalah variabel laten yang tidak bisa dilihat secara langsung gitu ya. Makanya harus dibuat indikator, elemen, dan dimensinya. Pengukurannya, nah ini saya ambil salah satu aja ya. Indikator perilaku fungsional etis. Nah, itu dikembangkan menjadi 7 item. Skala yang dipakai adalah skala Likert. Nah, terus pengalaman kerja, pengukurannya yaitu lama kerja. Nah, ini bedanya, yang ini kan variabel laten, ini variabel manifest. Nah, tapi sekali lagi, apa namanya, sudah ditentukan dulu objeknya, terus karakteristiknya. Sekali lagi yang bisa diukur adalah karakteristiknya, bukan objeknya. Auditor pemerintah daerah itu nggak bisa diukur. Nah, apanya yang mau diukur? Nah, kita tentukan karakteristiknya, gitu ya. Nah, perlu nggak indikator elemen dan dimensi ditentukan berdasarkan jenis variabelnya. Kalau variabelnya laten, eh, harus ada indikator elemen dan dimensinya. Kalau variabelnya manifest, ya
tidak perlu bisa diukur langsung. Maksudnya saat si partisipan ngisi kan kalian sudah ngasih pilihan gitu, 1 sampai 2 3 tahun, 3 sampai 5 tahun. Nah itu kan lama pengalaman, apa namanya, pengalaman kerja atau lama kerjanya itu pengalaman kerja itu didefinisikan sebagai lama kerja, dan ini variabel manifest bisa dilihat secara langsung. Jadi si responden itu langsung ngisi tanpa dia kalian sudah menentukan uh, ukurannya gitu ya. Kalau nggak salah ya, ini ya pemahaman saya. Nanti kalau misalkan salah silakan apa namanya didiskusikan dengan dosen pembimbing. Nah ini yang penting indikator apa perilaku, indikator itu maksudnya ini ya. Karena perilaku ini variabelnya laten, jadi harus ditentukan indikator pembentuknya. Tapi setelah tahu karakteristiknya ya, um, apa namanya indikatornya itu adalah perilaku fungsional etis. Itu hanya satu saja ya. Eh, Banyak beberapa indikator yang dikembangkan untuk me- apa yang menjadi pembentuk perilaku ini gitu. Itu ada 7 item pakai skala Likert. Nah, ada beberapa indikator yang dipakai untuk menunjukkan perilaku tersebut. Nah, gitu. Nah, yang variabel manifest itu pengalaman kerja, pakai lama kerja gitu aja. Nah, yang lain-lain silakan dibaca ya, silakan dibaca, kalian baca sendiri bagaimana mengembangkan pengukuran dari variabel tersebut. Ini artikel ini bagus karena detail banget ya, mulai dari dari konsep mengembangkan variabel, operasionalisasi dan sebagainya. Artikel kuantitatif yang bagus itu adalah ketika dia bisa ada headingnya atau bagian dari kuantitatifnya itu adalah tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Nah, itu tuh biasanya kalau ngomong seperti itu tahapannya mulai dari konsep, konsep jadi variabel, variabel jadi hipotesis, terus berikutnya ada skala pengukurannya, bagaimana menentukan pengukuran. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Tapi nek apa artikelnya ujuk-ujuk untuk gambar gitu hubungan antar variabel, nah itu lebih baik ya bisa dijadikan referensi aja, wah, hasilnya gimana gitu. Tapi kalaupun ada hasilnya, bagi saya itu nggak meyakinkan karena kita nggak ngerti prosesnya dia membentuk apa variabel itu seperti apa dan sebagainya. Jadi eh, perhatikan baik-baik artikel yang kuantitatif gitu ya. Kalau bisa yang saat dia membuat hipotesis itu eh, hipotesis itu dikembangkan berdasarkan variabel dan variabel itu dikembangkan dari konsep gitu ya. Dan setelah itu jelas pengukurannya, dia variabel tersebut ukurannya seperti apa, bagaimana dasar dia menentukan pengukuran tersebut itu tuh ada semuanya lengkap. Nah, kalau ada seperti itu silahkan jadikan itu acuan dan itu baik sekali. Jadi kalian nanti kalau membuat justifikasi itu kalian bisa tahu, oh si peneliti ini tahapannya seperti ini, kalian bisa ngikutin gitu, kalian bisa ngikutin. Tapi kalau ada artikel yang ujuk-ujuk kalian lihat hasilnya doang, nah itu tolong sudah mulai dirubah ya cara cara membaca artikel dan cara berpikirnya. Jadi artikel itu yang dilihat bukan hasilnya doang, berpengaruh tidak berpengaruh nggak itu, tetapi bagaimana dia menentukan variabel, bagaimana dia menentukan hipotesis, terus habis gitu bagaimana dia menentukan skala pengukurannya, itu penting sekali untuk ditelusur gitu. Jadi nggak cuman variabel A berpengaruh variabel B terus hasilnya kalian pakai, belum tentu, belum tentu. Kita nggak tahu bagaimana dia menentukan variabel tersebut dan kita nggak tahu bagaimana dia menentukan hipotesis tersebut. Kalau nggak jelas tuh variabelnya muncul gimana terus habis itu tiba-tiba diukur, nah terus ya jangan dijadikan acuan gitu ya, intinya gitu, jangan dijadikan acuan kalian terus kalian replikasi kembali, ganti objeknya doang, ganti tahunnya doang, ganti apa namanya
perpanjang tahunnya menjadi lingkaran toksik. Nah, itu ya gitu ya. Jadi perhatikan betul. Nah, ini sekali lagi berkali-kali saya jelaskan, pastikan Anda memahami konsep yang digunakan dan pastikan bahwa sumber yang digunakan penelitian tersebut sebelumnya adalah benar. Benar itu gimana? Ada, benar menyatakan konsep, dan seterusnya. Ya, intinya gitu ya. Jadi, boleh kalian pakai artikel tertentu, misalkan dia tidak menjelaskan tuh, tetapi apa telusuri daftar pustakanya. Daftar pustakanya beneran ngomong kayak gitu kah? Nah, itu telusuri. Kalau memang ada, random aja pilih 2 atau 3 gitu yang dia pakai. Kalau artikelnya benar, pakai itu silahkan gitu ya. Tetapi kalau nggak benar, ya jangan dilanjutkan gitu, intinya gitu. Dan kalau bisa pakai acuan utama yang disitasi oleh artikel tersebut gitu. Kalau ada, oke. Jadi itu salah satu proses kita berpikir kritis ya. Nah, ini yang artikel pertama, coba lakukan terhadap artikel kedua, silahkan. Kalian bikin proses seperti ini. Mulai dari apa tadi, konsep, variabel, hipotesis, terus habis itu variabel dioperasionalisasi, kita tentukan objek karakteristiknya, kita tentukan pengukurannya. Nah, itu. Kalau kalian melakukan tahapan ini secara sabar, secara ini insya Allah apa namanya saat ujian proposal atau saat ujian hasil itu lancar. Jadi sudah tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Biasanya seperti itu. Kalau bagus itu biasanya pertanyaan penguji itu cuma bagaimana Mbak setelah mempelajari ini, eh, setelah um, selesai riset ini apa yang bisa kamu pelajari gitu sebagai seorang lulusan akuntansi, calon lulusan akuntansi, paling gitu doang gitu, karena setiap langkahnya kalian sudah uh, apa kalian tulis dengan baik gitu ya. Jadi penguji itu sudah tidak punya lagi pertanyaan gitu. Paling ngetes lihat datanya ada atau enggak. Terus disuruh nyeritain kembali bagaimana cara ngukurnya. Paling gitu doang gitu. Tetapi kalau di awal ini enggak kalian lakukan dengan sabar, telaten gitu ya. Ya bisa-bisa merubah variabel, bisa-bisa merubah hipotesis. Nah, kalau sudah ngomong merubah variabel, merubah hipotesis, berarti harus koleksi data lagi gitu kan. Apakah ada Bu ya seperti itu? Ya, ada. Jadi uh, yang sering ada itu ini malah justru yang penelitian-penelitian archival yang ROA ROI itu loh. Nah, biasanya karakteristiknya salah ukurnya, bukan salah ukurnya, karena konsepnya tidak dipahami, jadi definisi operasionalnya juga asal copy paste dari penelitian sebelumnya, jadi eh, ternyata proksi yang dipahami ROE itu, yang apa ROE atau ROI atau ROA atau apapun itu tidak mencerminkan, benar-benar tidak mencerminkan ROE itu sendiri atau tidak mencerminkan ROI atau ROA itu sendiri. Nah, kalau seperti itu ya berarti mau nggak mau harus ngolah data lagi dari awal gitu. Meskipun datanya sudah ada ya, tapi harus ngolah data lagi dari awal. Itu sering sekali terjadi. Jadi tolong pahami betul konsepnya. Sekali lagi, variabel ditentukan berdasarkan konsep, hipotesis ditentukan berdasarkan hubungan dari variabel yang ingin kita uji. Nah, itu ya. Oke, next. Nah, ini sudah teknik pengumpulan data di kuantitatif. Tadi kan sudah ditentukan variabel pengukuran lalalala. Nah, sekarang tekniknya. Nah, survei ini untuk yang ini ya, untuk yang eh, responden ya, pakai kuesioner. Survei itu kan pakai kuesioner. Jadi silakan dibaca bukunya untuk ini ada di chapter 10 untuk yang Cooper atau chapter 9 untuk sekarang Buki di 2016. Jadi
saya tidak jelaskan masing-masing ya. Silakan untuk memahami jenis, keunggulan, dan kelemahan masing-masing jenis kuesioner, silakan dibaca di buku tersebut atau buku yang lain silakan. Jadi ini ada mengembangkan instrumen baru. Ini jarang sih ada yang pakai ini, tetapi kalaupun pakai, dia mengembangkannya dari indikator variabel dan pengukuran. Terus habis itu harus diperhatikan penyusunan kata, perbedaan jenis pengukuran pada masing-masing variabel dan indikatornya itu apakah memang sudah mencerminkan variabel tersebut dan sebagainya gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan betul. Atau hanya memodifikasi instrumen. Jadi sebelumnya sudah dipakai, sekarang hanya menambah atau mengurangi item dari pertanyaan. Atau misalkan merubah skala pengukuran. Nah, gitu juga boleh, silakan. Nah, tapi sekali lagi ini juga harus dipakai. Kalau memodifikasi bukan berarti harus, oh berarti saya nggak perlu paham konsep variabelnya. Enggak, justru itu yang menjadi dasar kenapa kalian perlu modifikasi atau tidak. Nah, itu ya. Nah, tapi yang sering dipakai juga adalah ini, menggunakan instrumen yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Boleh, itu silakan. Jadi memang biar nggak lama-lama gitu ya, tetapi balik lagi tetap harus pahami konsep, bagaimana si peneliti itu menggunakan konsep menjadi variabel, membuat hipotesis dengan menguji keterkaitan variabel. Nah, tapi yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan, ulas dan pahami kembali konsepnya. Balik lagi ya, saya selalu berkali-kali ini, variabel dan pengukurannya, apakah sesuai objek, apakah sudah menentukan karakteristik dari objek tersebut, apakah, nah ini yang paling penting, apakah instrumen yang kalian pakai itu dapat menjawab pertanyaan penelitian Anda. Nah, mungkin kalau kuantitatif lebih gampang ya, karena ini kan terdefinisi, biasanya terasosiasi dengan hipotesis. Nah, pada lagi, untuk tahu hipotesis, harus tahu variabel, variabel harus tahu konsep, memutar itu terus ya. Jadi, memang kuantitatif itu kata aneh, gampang gitu ya, masukkan data ke SPSS atau SEM atau apapun alat yang kalian pakai, tapi harus pahami konsepnya gitu ya, harus pahami konsepnya biar kalian tahu kenapa milih variabel ini, kalian tahu jawabannya apa gitu. Kenapa kok kalian ingin uji hipotesis ini, kalian tahu jawabannya apa gitu ya. Jadi nggak hanya penelitian sebelumnya kayak nerimo banget gitu lah. Nah terus ngapain Anda riset kalau penelitian sebelumnya sudah riset gitu. Nah kalian apa kontribusi dari riset kalian, apa itu yang perlu di sebagai bahan refleksi diri. Oke, nah ini yang archival ya, yang arsip ya. Apa itu archival? Data sekunder yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain dari tujuan penelitian ini. Ini saya tuh mencoba mentranslate dari bukunya ini ya, bukunya dua buku tersebut, tapi kok susah banget. Intinya jenis data sekunder yaitu archival ini itu orang lain sudah ngumpulin terus kalian tinggal pakai. Intinya itu ya. Nah, jadi beberapa contoh sumbernya adalah ini. Ya, ada data statistik. Nah, itu tuh juga termasuk jenis data sekunder yang archival. Publikasi pemerintah, contoh dokumen publik, dokumen internal dan atau mengenai pemerintah. Itu juga contoh archival atau dokumen arsip. Informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan itu juga dokumen arsip yang tersedia dari dalam maupun luar organisasi. Nah, situs web perusahaan, data survei, data oleh penelitian sebelumnya, nah, atau diolah dengan dasar penelitian yang berbeda. Internet itu semuanya
archival. Jadi archival itu tidak hanya laporan keuangan, enggak hanya itu. Banyak sekali data sekunder yang bisa dipakai untuk dijadikan dasar apa namanya penelitian kuantitatif. Nah, ini contoh yang bagus. Ini saya uh, sudah ini juga sudah saya unggah juga dari Berli Mahel Marda Nugraha, peran intermediasi bank pembangunan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi data yang dipakai itu diperoleh dari BPS untuk variabel pertumbuhan daerah dan OJK untuk perkembangan kredit. Jadi dia apa namanya variabelnya cuma dua kalau nggak salah. Jadi X1-nya itu ini apa namanya eh, BPD BPS ini ya. Bentar. Oh, Y-nya itu ini pertumbuhan daerah ya, pertumbuhan daerah. Terus X-nya itu ini bank pembangunan, tapi didefinisikan sebagai kreditnya, fasilitas kredit. Kalau nggak salah cuma itu. Atau kita lihat aja kali ya. Um, saya coba share. Nah, yang mana ya? Oh ini nih, nah, kan sudah saya buka. Nah ini peran intermediasi bank. Nah, kalau nggak salah ininya cuma dua variabelnya. Nah ini ya penting ya. Kalau ada yang tadi saya jelaskan, penting. Kalau ada kata-kata tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis, nah ini bagus untuk dijadikan acuan. Kalau nggak salah cuma dua kok. Ini kan hubungan, dia pakai regresi gini guys. Petaannya cuma dua ya variabelnya, tetapi yang diukur banyak. Mana sih? Kayaknya cuma hipotesisnya cuma satu kalau nggak salah. Bentar ya, beban ekonomi, faktor determinan. Nah, ini nih. Oh, cuman hipotesisnya ada tiga, tetapi DPK berpengaruh positif terhadap DPRD per kapita. Oh, tiga. Tapi variabelnya cuman berapa nih? Variabelnya, mari kita lihat. Variabelnya satu, dua, tiga, empat. Benar, jadi per kapita berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit, pertumbuhan per kapita, pertumbuhan PDB per kapita, DPK bla 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 bla, dan DPRD per kapita berpengaruh positif terhadap penyaluran kredit BPD. Oh, oke. Okay. 5, tapi hubungannya dia ini kalau saya coba memahami ya, uh, saya coba gambarkan sepertinya di sini ini Y1 ada Y1 ada Y2 ini sepertinya. Jadi di sini penyaluran
apa ini, terhadap penyaluran kredit, terus di sini dimediasi oleh apa ini, pertumbuhan PDRB per kapita. Terus di sini ada DPK. Terus di sini ada kredit konsumsi dan kredit produktif. Nah, kayaknya gini nih. Ini 1, 2, 3, 4, 4 variabel, tiga hipotesis ya, benar. Jadi ini H1, ini H2, ini H3. Ya kan, 1, 2, 3. Ya betul. Nah, jadi seperti ini. Ini Y1, ini Y2 sepertinya. Nah, ini jadi mediasinya. Apakah seperti apa? Jadi harus lewat ini dulu baru ke sono. Nah, itu. Nah, ini semua itu dikembangkan dari konsep ya. Jadi kalian bisa pahami seperti apa. Dan ini semuanya ambil dari data dokumentasi. Nah, silakan nih. Nah, ini bisa dipakai. Misalkan kalian ingin mengembangkan data yang lain, riset yang lain dari data yang sama, boleh, silakan. Terus mana lagi? Saya kembalikan ke ini ya. Nah, saya kembalikan ke sini. Jadi ini um, jadi datanya, arsipnya cuma dua. Jadi dia ambil data variabel BPS dan OJK. Ini setelah saya baca lagi ada variabel 4 tadi ya. Tapi yang pasti ambil datanya dari BPS dan dari OJK. Jadi yang hipotesis yang dikembangkan tadi yang seperti itu. Nah, tapi detailnya seperti apa silakan kalian baca lagi di artikel tersebut. Terus ada yang kedua, ini juga bagus, pengaruh pengungkapan CSR mikro terhadap bla bla bla. Nah, kalian telusuri tuh apa namanya, data archival yang dipakai itu apa gitu. Nah, ini penting, tapi nanti saya bahas detail ya, nanti di terakhir saja. Terus, nah, sekarang kualitatif. Bentar. Ini sekali lagi tolong dibaca ya. Ini bagus sekali artikelnya. Silakan kalian telusuri. Jadi bagaimana dokumen itu dijadikan dasar untuk penelitian kuantitatif, tidak hanya laporan keuangan, banyak sekali dokumen archival yang bisa dipakai untuk penelitian kuantitatif. Ya. Oke. Nah, berikutnya detail langkah menentukan strategi pengumpulan data untuk kualitatif. Nah, sekarang. Nah, saya mulai dari sama eh, data dokumen atau arsip, tapi yang dipakai di penelitian kualitatif. Nah, ini saya coba kembangkan dari sini. Tetap yang dari tadi, artikel kuantitatif yang tadi, tetapi saya coba jadikan, kalau misalkan dilanjutkan jadi penelitian kualitatif, itu seperti apa. Bisa banget. Ini bisa jadi ide kalian juga, silakan. Jadi, ini data kan tadi diperoleh untuk variabel pertumbuhan daerah dan OJK untuk perkembangan kredit. Nah, ini bisa dirubah nih, tapi pertanyaan penelitiannya berbeda. Jadi pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah
dari perspektif pemanfaatan fasilitas kredit Bank Pembangunan Daerah. Nah, kalau yang tadi kan dari hipotesisnya adalah judulnya sudah sangat jelas bagaimana intermediasi, pengaruh intermediasi bank daerah terhadap apa tadi? Oh ini ya, oh ini sih peran intermediasi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu clear banget. Itu pertanyaan penelitiannya biasanya ya itu tadi apakah bank pembangunan daerah berpengaruh terhadap bla 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 gitu. Itu pertanyaan penelitian kuantitatif itu clear biasanya. Apakah penelitian kuantitatif nggak boleh? Bagaimana? Boleh, tetapi di bagaimananya itu mencerminkan hubungan kausalitas biasanya atau hubungan saling mempengaruhi. Nah, tapi kalau di sini itu biasanya lebih ke proses. Ya, kalau di kualitatif itu hubungannya lebih ke proses. Jadi pertanyaan penelitian yang ada di sini ini yang kuantitatif diubah menjadi kualitatif ya. Sebenarnya sama-sama Q sih. Berubah menjadi kualitatif, saya coba menjadi pertanyaan penelitian yang berbeda, dilihat dari si pengguna fasilitas kredit atau dari rakyatnya itu sendiri, perspektif pemanfaatan fasilitas kredit. Kalau yang tadi sumber datanya pure dari dokumen, nah ini ditambah dengan interview si penduduk daerah yang menggunakan fasilitas kredit Bank BPD ini. Nah, jadi dikembangkan tuh apa namanya penelitian kuantitatif yang ini jadi kualitatif gitu. Nah, tapi harus justifikasinya harus jelas kenapa kok kepengen kualitatif. Nah, itu untuk melihat perspektif langsung dari pengguna BPD, fasilitas kredit dari BPD gitu ya. Nah, itu harus kalian diskusikan dengan dosen pembimbing kalau mau mengembangkan penelitian kuantitatif menjadi kualitatif itu kenapa, dasarnya apa. Nah, itu harus dipelajari ya. Terus, nah ini ya, jadi dari data ini, datanya tetap arsip, tapi ditambah dengan interview dan FGD gitu misalkan. Jadi ada dua sumber data. Jadi sumber data dokumen dan sumber data primer kalau di kualitatif ya. Jadi itu apa nggak bisa ya kualitatif itu penelitian khusus dokumen saja. Bisa, namanya studi literatur. Nah, ini jadi pertanyaannya kayak gini, analisis aspek keperilakuan. Jadi ini tuh studi literatur ya. Tujuan penelitian untuk mensintesis dan menganalisis berbagai teori yang menjelaskan aspek perilaku dalam proses penganggaran, identifikasi, dan faktor-faktornya. Jadi tidak melihat hubungannya, tetapi melihat apa sih yang sudah diteliti oleh para peneliti gitu mengenai perilaku. Namanya studi literatur. Tapi studi literatur kualitatif. Nah, ada studi literatur kuantitatif namanya meta-analisis. Saya tidak bahas itu beda lagi, itu kuantitatif. Yang saya bahas di sini adalah kualitatif. Jadi jenis datanya adalah arsip, tetapi dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, namanya studi literatur. Pertanyaan penelitiannya, ini saya coba resapi dari artikel ini ya, karena di artikel ini tidak menuliskan secara eksplisit gitu pertanyaan penelitiannya apa, tetapi saya coba pahami dari setelah membaca artikel tersebut, kerangka teori apa yang digunakan kerangka teori apa yang digunakan penulis untuk menjelaskan aspek perilaku. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah faktor apa yang diidentifikasi penulis untuk menjelaskan aspek perilaku terkait proses penganggaran. Nah, jadi ini yang apa namanya yang ini tertulis di artikel, tapi pertanyaan penelitian ini tidak tertulis, jadi saya coba pahami dari proses bagaimana si penulis menyusun artikel dan saya coba membuat pertanyaan penelitian tersebut gitu loh. Intinya seperti ini. Jadi pertanyaan penelitian yang terkait yang jenis datanya
sekunder, tetapi diteliti dengan penelitian kualitatif, apakah bisa? Jadi tanpa interview, tanpa observasi, apakah bisa? Bisa. Namanya studi literatur, ya, namanya studi literatur. Tapi tetap pertanyaan penelitiannya harus ada, tujuan penelitiannya harus ada, gitu ya. Nah, ini bisa kalian jadikan acuan kalau misalkan kalian mau apa namanya riset tentang studi literatur kualitatif dengan jenis data arsip atau macam-macam ya, dokumen apa dan sebagainya, silahkan gitu. Cuman sekali lagi artikelnya ya harus banyak, nggak bisa artikelnya cuma 3, 4 gitu, nggak bisa, minimal 30 artikel yang harus dibaca. Boleh nggak itu sama dosen pembimbing? Silahkan didiskusikan dengan beliau-beliau ya. Kalau saya sih boleh-boleh aja. Tapi kalian mesti sanggup untuk ini, untuk baca ya, karena studi literatur itu memang perlu banyak baca. Meskipun misalkan sudah dibantu chat PDF atau chat GPT gitu, tetapi saat mensintesa ini dan menganalisis, kalian harus tetap harus kritis untuk mengolah banyak artikel tersebut eh, menjadi suatu jawaban yang bisa didiskusikan dan menjawab pertanyaan penelitian kalian. Oke, nah sekarang yang teknik pengumpulan data berikutnya, wawancara. Ya, silakan dibaca untuk ini ya. Nah, silakan dibaca untuk nah, silakan dibaca, ini banyak sekali chapter 7, chapter 7 juga, chapter 10, chapter 6, silakan dibaca. Ini menjelaskan jenisnya, terus structure, semi-structure, apa itu, open-ended, close-ended, structure, semi-structure, silakan dibaca, saya nggak jelaskan di sini. Yang penting adalah, ini yang saya poin yang penting sekali, karena sebagian besar mahasiswa yang riset kualitatif saat wawancara nggak ngerti cara menyusun pertanyaan wawancara. Akhirnya data yang diperoleh yo nggak menjawab sama sekali risetnya, dan nggak menjawab sama sekali pertanyaan penelitiannya. Jadi ini yang saya tekankan di penjelasan kali ini. Jadi jenis-jenisnya silakan dibaca sendiri ya. Open-ended, semi-structure, bla bla bla, silakan dibaca. Ini yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana menyusun pertanyaan wawancara. Oke, next. Oh, oke. Nah, yang tadi dijelaskan open-ended, semi-structure, atau structure itu ditentukan berdasarkan jenis jenis penelitian kualitatif Anda. Kalau misalkan studi kasus itu biasanya lebih ke semi structure ya, tetapi kalau etnografi, etnometodologi, fenomenologi, naratif inquiry, grounded itu biasanya uh, sorry kok semi structure. Yes, semi rata-rata semuanya semi structure. Um, open ended atau close ended ya, open ended atau close ended gitu ya. Biasanya kalau penelitian studi kasus itu semi structure close ended gitu ya. Jadi sudah apa? Sudah ada poin-poin yang mau ditanyakan, ya semuanya sudah ada poin-poin yang mau ditanyakan sih, tetapi lebih ke uh, apa ya? Bukan pertanyaan yang open ended gitu ya. Intinya gitu. Nah, ini saya coba jelaskan dulu. Jadi jenis-jenis apa uh, metodologi kualitatif itu menentukan jenis wawancara yang kalian mau kembangkan. Nah, pertanyaan wawancara itu dikembangkan berdasarkan apa? Bisa dari dua. Pertanyaan penelitian yang dipecah menjadi beberapa pertanyaan atau kerangka konseptual yang digunakan. Ini dari hasil pengalaman saya ya. Karena saya masih belum nemu bukunya dari di mana, karena di 4 buku tersebut uh,
saya belum bisa menangkap ini, tapi berdasarkan pengalaman saya itu dari pertanyaan penelitian yang dipecah menjadi beberapa pertanyaan atau dari kerangka konseptual yang digunakan. Itu cara mengembangkan pertanyaan wawancara. Jadi selain apa jenisnya ya, selain jenis open-ended, close-ended, structure, semi-structure itu fleksibel. Itu misalkan awalnya mau open-ended, terus habis itu close-ended boleh. Jadi itu fleksibilitas. Cuman yang penting di sini adalah bagaimana kita buat pertanyaan, mengembangkan pertanyaan wawancara. Nah, ini saya coba dari yang tadi ya. Ini kan penelitian kuantitatif. Terus saya coba menjadikan itu pertanyaan kualitatif. Pertanyaan penelitian yang tadi saya coba kembangkan kan bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten dilihat dari perspektif pemanfaatan fasilitas kredit pembangunan daerah. Jadi dari si penggunanya itu seperti apa kan gitu kan. Nah, dari pertanyaan penelitian tersebut, saya coba pecah ini yang contoh ini ya, yang contoh ini. Saya coba pecah menjadi pertanyaan open-ended, pertanyaan open-ended. Jadi eh, biar si partisipannya itu ngomong apapun terserah gitu ya, biar bisa mengeksplor jawaban responden biar banyak gitu ya. Itu kita jangan bikin pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak. Jadi, apakah ibu atau bapak atau ibu menggunakan fasilitas kredit? Iya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu tuh bukan itu tuh pertanyaan kuantitatif gitu ya, bukan pertanyaan kualitatif gitu ya. Jadi, sekali lagi pertanyaan di wawancara itu kalau bisa bukan pertanyaan dengan jawaban iya dan tidak. Kayak misalkan penelitian tentang implementasi standar bla 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 bla. Apakah ibu menggunakan standar ini? Iya, tidak. Sudah selesai. Terus gimana apa yang harus apa harus pertanyaan wawancara itu harus mengeksplor uh, uh, responden gitu. Terserah kalian mau meresponnya apa, persepsinya, perspektifnya, ataukah bagaimana dia melakukan proses penganggaran, ataukah bagaimana dia sebagai auditor itu proses menyusun opini audit macam-macam gitu. Tapi jawabannya jangan pertanyaan wawancaranya jangan jawaban yang hanya ya dan tidak, tetapi lebih kepada eksplorasi data primer. Nah, kalau wawancara itu kan datanya data primer ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kalau pertanyaan penelitiannya bagaimana perkembangan perspektif pemanfaatan fasilitas kredit Bank Pembangunan Daerah, pemanfaatan itu berarti kan dari perspektif si pengguna kredit ya dari masyarakat. Bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam menggunakan fasilitas kredit. Nah, jadi biar Bapak dan Ibu responden ini menjelaskan biar bercerita gitu ya. Oh ya Mbak, saya pakai ini tuh tahun sekian, bla 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 bla. Nah, kalau seperti itu kalian bisa sisipkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Itu pertama kali ya, ya Mbak, bla bla bla. Coba Bu diceritakan bagaimana pengalamannya gitu. Jadi yang dicerita biar si responden itu menceritakan suatu proses gitu ya, suatu proses dia menggunakan fasilitas kredit. Jadi nggak apakah ibu menggunakan fasilitas kredit? Ya, selesai. Gitu ya. Jadi harus dieksplor lagi. Makanya untuk mengeksplor itu pertanyaan wawancara kalian harus yang men-trigger si responden si partisipan untuk mengeksplor jawaban. Nah, terus yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menggunakan dana atas fasilitas kredit? Itu diceritakan dia pakainya untuk apa saja dan sebagainya gitu. Kalau misalkan Bapak si partisipannya nggak paham, maksudnya gimana ya Mbak? Ya, jelaskan. Misalkan setelah menggunakan fasilitas kredit itu apa saja Bu penggunaan uh, ekonomi yang dipakai oleh Ibu. Misalkan dipakai untuk kegiatan produktif kah? Misalkan membuka usaha ataukah
dipakai untuk kegiatan konsumsi. Nah, itu seperti apa Bu? Coba disampaikan pengalamannya gitu. Jadi yang mengeksplor gitu ya. Jadi jadi bukan sekedar apa saja, dipakai apa saja Bu dananya. Checklist doang akhirnya ini gitu. Nah, tapi kalian harus bisa mengeksplor selain checklist tersebut, selain apa saja, tetapi bagaimana dia memanfaatkan itu. Misalkan untuk usaha, prosesnya seperti apa. Kalau kalian jawabannya untuk apa saja, akhirnya cuma checklist-checklist doang. Tetapi kalau pertanyaan wawancara kalian, bagaimana pengalamannya, terus apa, coba diceritakan Bu, seperti apa proses penggunaannya. Nah, itu bisa mengeksplor banyak gitu ya. Nah, terus misalkan kalian pengen tahu apakah dari perspektif pengguna tersebut bermanfaat enggak gitu misalkan. Menurut Bapak dan Ibu manfaat apa saja yang didapatkan? Nah, kalau ngomong manfaat itu kan abstrak ya, abstrak dalam arti nggak cuma checklist kayak penggunaan dana dan sebagainya. Itu boleh pakai manfaat apa saja. Atau misalkan awalnya kalian trigger dengan pertanyaan, berarti menurut Bapak dan Ibu fasilitas kredit ini bermanfaat ya Bu? Nah itu kan pertanyaan dia dan tidak. Oh iya Mbak, gitu. Misalkan jawabannya iya, iya, oh iya Mas. Tapi terus dilanjutkan dengan pertanyaan open ended yang lain. Coba Bu diceritakan menurut Bapak dan Ibu manfaat apa saja yang bisa didapatkan gitu, yang sudah Ibu rasakan atau yang mungkin Bapak dan Ibu ekspektasi ke depannya seperti apa. Nah, itu dikembangkan. Jadi yang mengeksplorasi jawaban. Jadi tidak hanya yang jawaban iya dan tidak, tidak hanya jawaban checklist-checklist doang, tapi yang mengeksplor gitu ya. Nah, pertanyaan kualitatif kan seperti itu ya. Jadi itu caranya. Jadi yang teknik yang pertama adalah memecah pertanyaan penelitian. Jadi ini dan seterusnya ini pertanyaan follow up, ada pertanyaan follow up, ada pertanyaan follow up gitu ya. Jadi tidak tiga doang gini enggak, tetapi ya baik. Terus berikutnya, nah ini yang dari konsep. Ini biasanya studi kasus nih yang kayak gini. Yang pertanyaan studi kasus itu biasanya pertanyaannya dikembangkan dari konsep. Jadi jarang sekali studi kasus yang pertanyaan penelitiannya itu open ended. Biasanya setengah-setengah antara close ended sama open ended lah gitu ya. Nah, ini studi kasus efektivitas pada SIPDA. Nah, yang tadi kan dari pertanyaan penelitian yang dipecah menjadi beberapa pertanyaan. Nah, kalau yang ini dari kajian pustaka. Studi kasus itu sedikit coba dibaca lagi ya, jenis studi kasus itu seperti apa. Studi kasus itu biasanya memang secara nggak langsung menguji apakah konsep tersebut memang di terjadi, intinya gitu. Jadi kalau kuantitatif itu konsepnya diuji. Apakah hubungan antar konsep memang ada atau tidak, kan gitu kan kuantitatif. Tetapi kalau studi kasus itu apakah konsep tersebut memang menjadi realitas sosial? Apakah terjadi di uh, dan direpresentasikan pada kasus tertentu. Jadi apakah konsep tersebut memang terilustrasikan pada kasus tertentu? Apakah ada di realitas sosial? Nah itu uh, yang saya pahami dari studi kasus. Jadi slightly similar sama kuantitatif, jadi menguji konsep. Tapi kalau kuantitatif menguji hubungan variabel yang diasosiasikan dengan konsep, tetapi kalau di studi kasus ini apakah konsep-konsep tersebut itu ada dan direpresentasikan oleh kasus yang gampangannya gitu ya. Makanya uh, itu yang saya pahami dari studi kasus. Jadi studi kasus itu setelah saya pikir-pikir itu susah ya, semua penelitian susah ya, tetapi harus apa lengkap komprehensif gitu. Riset studi kasus itu nggak segampang yang kita pikirkan gitu ya. Nah,
Ini kajian pustaka yang dipakai oleh si Silviani dan Purnomowati ini adalah teori aktivitas, kualitas laporan keuangan, ada poin-poin di sini, itu kajian pustaka yang dipakai. Nah, sebelum menjadi ini, itu pahami dulu konsepnya, ya kan? Terus habis itu tentukan keywords dari masing-masing, terus habis itu kembangkan keywords tersebut menjadi pertanyaan penelitian. Nah, sekarang kita coba ya. Ini yang uh, saya lihat dari ini. Saya stop share dulu aja. Biar artikelnya sekaligus terbuka. Nah, dua bisa terbuka kan? Oke, ini yang namanya siapa? Silviani. Analisis apa? Efektivitas. Nah, ini. Nah, ini ya. Efektivitas, benar nggak? Efektivitas pelaporan keuangan. Ya, oke. Ini juga bisa nih nanti dikembangkan jadi kuantitatif juga bisa. Tapi si Silviani dan Purnomoati ini mencoba untuk dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, sebentar. Saya coba lihat teori efektivitas ya. Nah, teori efektivitas itu mana sih? Teori efektivitas, teori efektivitas. Oh, ini. Lah, mana ya? Oh, ini masih pendahulu. Nah, ini. Kajian pustaka. Nah, saya jadi bagaimana mengembangkan pertanyaan penelitian dari konsep ya. Nah, tadi caranya adalah pahami konsepnya, habis itu tentukan keywords-nya dari masing-masing konsep dan kembangkan menjadi pertanyaan penelitian. Iya, ini. Nah, sekarang teori efektivitas. Teori efektivitas ini saya jadikan 4 pertanyaan. Nah, jadi pertanyaan penelitiannya tetap ya bagaimana efektivitas implementasi SIMDA. Ini efektivitas ya. Jadi proses implementasi SIMDA itu mencapai standar efektivitas intinya gitu lah. Jadi bagaimana efektivitas implementasi SIMDA. Pertanyaan wawancara yang dapat dikembangkan dari teori efektivitas. Nah, ini seperti ini. Di sini dijelaskan bahwa menurut Campbell, efektivitas itu adalah tingkat kemampuan entitas mencapai sasaran yang ditetapkan. Terus, eh, jadi ada sasaran, ya. Jadi ada sasaran. Jadi ada sasaran dan yang sudah ditetapkan. Nah, poin pertama, keywords pertama dari teori aktivitas adalah sasaran dan penetapan sasaran. Dari situ saya kembangkan menjadi pertanyaan ini. Menurut Bapak dan Ibu, ini saya kasih tanda bintang karena berikutnya nanti saya ulangi ya, saya ulangi lagi, jadi nggak perlu panjang-panjang. Bagaimana pemerintah kabupaten menetapkan dan mencapai sasaran organisasi. Ini untuk mengasosiasikan dengan teori efektivitas. Jadi ketika beliau nanti menjawabnya
oh prosesnya seperti ini, sasaran ditetapkan berdasarkan ini dan sebagainya. Oh, berarti salah satu poin dari efektivitas itu tersampaikan. Terus berikutnya, bagaimana organisasi mengukur ketercapaian sasaran? Kenapa saya pakai ini? Karena di sini ada keterangan mengukur. Jadi kalau ada sasaran harus ada keterukuran dari sasaran tersebut. Nah, itu kita bukan mengukurnya, tetapi kita pengen tahu apakah ukuran tersebut juga ditetapkan oleh organisasi. Gitu. Terus kita lanjutkan nanti pertanyaan follow up-nya. Bagaimana operasionalisasi dari uh, ukuran ke, ketercapaian ukuran ketercapaian sasaran tersebut? Jadi dijelaskan seperti apa Bu? Ini jadi ditetapkan oleh gini-gini prosedurnya seperti ini, terus habis gitu nanti masing-masing departemen itu menyampaikan proses kinerjanya setiap sekian bulan bla bla bla. Nah itu. Nah, terus ada keterangan juga keyword yang lain yang saya baca di sini adalah nah, efektivitas ditinjau dan artinya diukur dengan dapat diukur tadi ya. Terus mana tadi? Saya nemu. Nah, ini kan. Jadi setiap poin-poin ini tuh bisa jadi dasar untuk pertanyaan penelitian. Ini ada sarana dan prasarana gitu deh. Saya lupa. Bentar ya. Sarana dan prasarana. Nah, ini nih. Ketersediaan sarana dan input. Jadi kan menurut si teknik teknik Kusuma dan Lubis. Nah, ini jadi untuk mencapai suatu capaian dan uh, untuk mencapai suatu efektivitas itu harus ada sasaran, harus ada keterukuran sasaran, dan ditambah dengan adanya sarana untuk mencapai efektivitas tersebut. Nah, jadi saya kembangkan jadi ini. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung ketercapaian sasaran. Jadi ibunya bisa menceritakan, oh kalau sarana dan prasarannya kami ya macam-macam ya Mbak ya Mas ya, karena beberapa itu memang tergantung departemennya, tergantung anggaran yang disusun. Nah kayak misalkan kayak gitu. Nah itu explore semuanya gitu. Nah untuk tahu eksplorasi ini kalian harus pahami konsep sekali lagi yang tadi saya jelaskan ya, pahami konsep yang dipakai, tentukan keywords dari konsep tersebut dan kembangkan menjadi pertanyaan penelitian. Nah ini makanya studi kasus itu konsepnya harus kuat di awal biasanya karena itu yang mau dieksplor gitu. Nah, nah ini nih yang kadang susah untuk dikembangkan dari skripsi karena pertanyaannya umum banget, struktur organisasi. Nah, ngapain struktur organisasi ditanyakan jadi pertanyaan wawancara kan bukan gitu. Jadi dari konsep tersebut sekali lagi studi kasus itu yang saya pahami adalah menguji, bukan menguji keterkaitan antar variabel, tetapi untuk mengetahui, bukan menguji, sorry, untuk mengetahui apakah konsep tersebut terasosiasikan dengan realitas sosial. Bahasanya susah. Apakah konsep tersebut terjadi di kenyataan? Nah, bahasa gampangnya gitulah. Apakah konsep tersebut terwakili dengan kasus yang kita telusuri? Nah, intinya gitu. Nah, jadi seperti itu ya, terus dan lain sebagainya. Ini saya coba kembangkan dari misalkan pelaporan keuangan daerah itu menjadi tidak hanya pertanyaan apakah Ibu melakukan pelaporan keuangan. Nah, balik lagi jangan membuat pertanyaan yang jawabannya hanya ya dan tidak, tetapi lebih ke eksplorasi. Jadi yang ditanyakan bagaimana pengalaman Ibu dalam menerapkan SIMDA ya terus seperti itu. Jadi misalkan kalian ingin menelusuri prosedur itu tanya apakah ibu telah melaksanakan prosedur. Nah, enggak seperti itu. Pertanyaannya harus mengeksplor bagaimana pengalaman ibu mengimplementasikan prosedur SIMDA.
Terus menurut Bapak dan Ibu, apa saja manfaat atau hambatan dalam menerapkan SIMDA? Terus apakah menurut Bapak dan Ibu apa sasaran SIMDA ditetapkan dan dicapai di organisasi ini untuk tahu keterkaitan antara teori efektivitas di implementasi SIMDA. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, selain pertanyaan umum seperti apa saja yang terlibat, siapa saja yang terlibat, prosedurnya seperti apa, acuan pengembangan prosedur itu pertanyaan umum. Yang harus kalian gali lebih dalam itu adalah bagaimana kan SIMDA itu diterapkan, agar kalian bisa melihat apakah itu benar-benar efektif atau tidak. Jadi efektif dan tidak itu tidak sekedar hanya sesuai prosedur atau tidak, enggak gitu. Tetapi menurut konsep si Camden ini, teori efektivitas itu banyak. Nah, itu yang kayak bisa dikaitkan dengan penerapan dari SIMDA tersebut gitu. Nah, itu ya, saya share kembali saja. Bentar. Nah, dan lainnya ya. Silakan nanti dibaca artikelnya, terus kalian eh, ini dari pertanyaan yang saya coba kembangkan, karena di artikel tentu saja tidak menunjukkan, jarang sekali ada yang ditampilkan gitu pertanyaan wawancaranya gitu. Jadi ini saya coba pahami dari dari konsep yang ada di artikel, terus saya coba buat jadi pertanyaan penelitian. Sorry, pertanyaan wawancara. Kalau kalian pengen tahu pertanyaan wawancaranya seperti apa, silakan bisa dihubungi Silviani dan Purnawati. Itu di artikelnya kan ada korespondensinya. Silakan, Bu, Mbak, Ibu mungkin ya, Ibu, bisa tolong dibantu, saya ingin meneliti tentang bla 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 bla, bisa tolong dibagikan kepada saya pertanyaan wawancaranya seperti apa. Nah, itu misalkan. Nah, itu nanti dari situ bisa kalian jangan langsung dipakai, tetapi kalian kembangkan lagi gitu. Ini cocok enggak untuk kasus tertentu. Nah, kan beda-beda. Nah, gitu ya. Dan seterusnya ini nggak saya bahas semuanya karena silahkan kalian pahami, sekali lagi ini yang penting, pahami konsepnya, tentukan keyword dari masing-masing konsep, habis itu kembangkan menjadi pertanyaan penelitian. Jadi tadi contohnya teori efektivitas, ada kata-kata sasaran, penetapan sasaran, terus keterukuran sama sarana dan prasarana. Nah, itu yang saya jadikan pertanyaan pertanyaan wawancara. Oke, next observasi. Nah, ini di studi kasus apa dianjurkan ya, makanya ada triangulasi kalau studi kasus. Nah, kalau studi etnografi wajib dilakukan. Nah, observasi ini ada di bukunya chapter 8 sekarang. Apa saja jenisnya, terus eh, secara umum itu seperti apa, silakan dibaca di bukunya. Saya nggak bahas itu, kalian kalian bisa baca sendiri ini. Ini yang saya poin-poinnya saja. Eh, Jika tujuan dan pertanyaan penelitian Anda berkaitan dengan apa, nah, berkaitan dengan apa dan bagaimana mereka berinteraksi, ya, jadi antar eh, individu dalam organisasi itu berinteraksi. Nah, berarti jelas pakai observasi. Tetapi kalau misalkan kalian hanya ingin melihat perspektif, persepsi individu gitu ya, dan kalian tidak ingin melihat hubungan individu itu dalam organisasi, ya sudah, nggak perlu pakai observasi, nggak apa-apa. Jadi hanya interview dan dokumentasi gitu misalkan. Atau misalkan interview saja boleh. Jadi ingin mengeksplor apa kalau di penelitian itu namanya fenomenologi atau etnometodologi, jadi mengeksplor pengalaman si partisipan gitu. Nah, contoh-contoh riset-risetnya kan sudah saya jelaskan di jenis kualitatif ya. Contoh riset-riset topik-topik apa saja di studi kasus, etnografi, metodologi, etnometodologi, fenomenologi, silakan kembali dibaca dan didengarkan materi saya. Nah, ini contohnya. Bagaimana efek tadi kan
saya contohnya bagaimana efektifnya pada ini yang berbeda. Si pengguna SIMDA, pengguna laporan SIMDA. Nah, kalian pengen tahu interaksi antar mereka itu seperti apa. Nah, itu jelas pakai implementasi. Atau kalian pengen tahu si pengguna SIMDA itu kalau baca laporan SIMDA itu kayak gimana sih. Nah, itu kalian observasi gitu. Terus misalkan kalian kepengen tahu bagaimana laporan SIA dan SIM digunakan oleh pengguna berbeda dalam pengambilan keputusan. Nah, itu kalian yaitu SIM itu salah satunya SIA dan SIA dan SIM itu salah satunya mungkin uh, sistemnya SIMDA itu ya, atau bisa sistem-sistem yang lain. Nah, itu kalian harus pakai si observasi. Jadi kalian lihat mereka itu saat input itu seperti apa, atau misalkan saat apa dokumen itu dipakai di rapat itu misalkan seperti apa. Apakah dokumen itu hanya sebagai kelengkapan saja ataukah bisa dipakai untuk jadi dasar pengambilan keputusan? Kalian lihat proses rapatnya, kalian lihat interaksinya. Nah, itu jelas pakai observasi ya. Tapi intinya sekali lagi observasi itu harus jelas pertanyaan penelitiannya gitu ya. Nggak semua observasi itu harus pakai, dan nggak semua penelitian kualitatif itu harus pakai observasi. Bisa pakai interview saja dan dokumen, bisa interview saja, bisa dokumen saja. Jadi nggak harus triangulasi intinya. Jadi itu yang saya tekankan ya. Bagaimana pimpinan memfasilitasi efektivitas penyusunan anggaran. Nah, misalkan gitu. Jadi kayak misalkan proses rapat. Jadi saat pimpinan memberi instruksi dan saat si penyusun anggaran itu melaksanakan prosesnya dan melaporkan kembali ke pimpinan, itu bagaimana interaksi antara pimpinan, penyusun dan pengguna laporan penganggaran. Nah, itu seperti apa? Itu pakai observasi. Tapi kalau kalian cuma pengen tahu bagaimana proses penyusunan anggaran dari si penyusun, ya nggak usah observasi pun juga nggak apa-apa gitu. Observasinya cuma dari si penggunanya gitu. Atau observasi, atau kalian pengen lihat uh, apa namanya apa uh, apa misalkan, atau kalian pengen tahu pengalaman si penyusun penganggaran itu misalkan, ya kan itu interview aja cukup, nggak usah observasi. Nah, kan gitu kan. Pengalaman perspektif itu cukup interview saja. Kalau misalkan, nah ini perilaku. Nah, kalau perilaku itu biasanya memang observasi. Jadi kalian ingin melihat prosesnya si auditor itu membuat opini audit. Itu pakai observasi. Tapi biasanya observasi itu nggak bisa cuma observasi aja. Itu kalau studi etnografi itu biasanya observasi sama um, interview ya itu ya, tetapi nggak harus tiga-tiganya. Sekali lagi, nggak harus triangulasi, nggak harus dokumen, observasi, interview. Nah, itu biasanya yang dipakai itu semuanya. Kalau deskripsi itu nggak harus. Yang harus kalian tentukan adalah yakini dulu bahwa pertanyaan penelitian kalian bisa terjawab hanya dengan interview. Yakini dulu bahwa pertanyaan penelitian kalian hanya bisa dijawab dengan dokumentasi saja, atau dokumentasi dan interview, atau interview dan fokus group. Nah, itu penting itu ya. Nah, intinya itu. Nah, ini jenis observasi, silakan dibaca di bukunya ini. Behavior dan non-behavior itu ada di bukunya Cooper. Tentukan posisi Anda dalam observasi, apakah direct atau indirect, maksudnya Anda hadir atau dari jauh. Hubungan Anda dengan partisipan, apakah Anda uh, apa menyampaikan identifikasi Anda, saya researcher, atau enggak, kalian menjadi bagian dari mereka, jadi disembunyikan identitasnya. Nah, itu penting itu diobservasi. Jadi apa yang diobservasi? Karakteristik individu. Ini umumnya saja ya, interaksi antar partisipan, aksi atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, itu hmm, di kualitatif itu bentuknya partisipan ya. Eh, Banyak sekali yang pakai informan, key informan itu, eh, menurut saya kurang tepat, tapi paling cocok pakai partisipan gitu. Karena em,
Kalau informan tuh kesannya researcher dan researcher dan uh, si yang kita teliti itu jauh gitu letaknya. Apa hubungannya? Padahal kan kalau saat interview kita kan berinteraksi. Nah, itu makanya bentuk ngomongnya partisipan. Partisipan dalam penelitian kita, bukan informan dalam penelitian kita. Tapi ya itu sekali lagi menurut saya lebih cocok pakai kata partisipan. Tapi balik lagi silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Fungsi kegiatan yang sedang berlangsung itu seperti apa? Individu antar individu, sistemnya kah, atau lingkungan fisik di sekitar tempatnya kah? Nah itu kalian interview apa observasi semuanya. Nah itu tuh bisa atau semuanya terserah atau beberapa saja boleh silakan. Tetapi balik lagi sebelum menentukan apa yang harus diobservasi, kalian tentukan apakah observasi itu perlu atau tidak. Nah ini yang penting gitu ya. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang, observasi itu bukan sekedar melengkapi koleksi data, namun sebaiknya didasarkan atau dijustifikasi pada tujuan dan pertanyaan peneliti. Nggak harus kualitatif, nggak harus tiga, nggak harus triangulasi, nggak harus. Tapi balik lagi, pertanyaan penelitian kalian itu, kalau pertanyaan kalian, penelitian kalian pengen tahu tentang interaksi antar pengguna dan sebagainya, ya nggak usah observasi gitu. Gitu. Misalkan kalau masing-masing individu kalian ingin bandingkan menurut perspektifnya pengguna laporan keuangan, penyusun laporan keuangan, si pengambil keputusan atas laporan keuangan, kalian ingin bandingkan. Ya nggak usah observasi gitu. Kalau kalian nggak ingin melihat interaksinya. Kalau kalian ingin melihat interaksinya, ya boleh pakai observasi gitu. Atau misalkan implementasi sistem tertentu, kalian ingin lihat apakah dia menguasai apa proses input data dan sebagainya boleh pakai observasi. Tapi balik lagi harus pertanyaan penelitiannya apa ya. Oke, sepertinya sudah. Nah, silakan istirahat dulu, boleh ngopi dulu, boleh ngopi dulu, boleh stretching, stretching dulu. Nanti di video berikutnya saya akan lanjutkan di metodologi bagian kedua dengan konten ini, menentukan sampel, persiapan data, menyimpan, merekam, dan evaluasi. Oke, sementara itu dulu, nanti saya lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.